anak-anak muda ini yang baru memiliki hak pilih. Nah, ini jangan sampai mereka tidak memiliki kesadaran politik. Mereka tidak memiliki kesadaran bahwa mereka itu memiliki hak pilih yang di pemilu yang akan datang atau pilkada yang akan datang itu hak pilih mereka itu sangat penting untuk menentukan arah kepemimpinan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di program Bawaslu Menyapa, ruang bincang santai namun bermakna. Bersama saya Andre di sini akan menemani obrolan kita seputar pengawasan pemilu. Nah, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekaligus krusial, yaitu menjaga hak pilih dan menjaga demokrasi, peran Laskar Jaga Hak Pilih dalam pengawasan PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sendiri adalah proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan daftar pemilih selalu akurat, mutakhir, dan valid. Proses ini dilakukan untuk menindaklanjuti pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang belum genap 17 tahun, pemilih pindah domisili, serta pemilih yang alih status menjadi TNI atau Polri. PDPB menjadi sangat penting karena data pemilih adalah fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Artinya, semakin baik pemutakhiran data pemilih, semakin kuat pula kualitas demokrasi kita. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa menjaga hak pilih bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu semata, tapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif seluruh elemen masyarakat. Nah, episode kali ini sangat spesial karena kita kedatangan narasumber dari eksternal, yaitu dari Laskar Jaga Hak Pilih yang akan berbagi pengalaman, tantangan, dan strategi mereka dalam mengawal proses PDPB di tingkat kabupaten kota. Bersama saya, Hamam Nasiruddin Esos. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya. Oke, jadi Sobat Bawaslu tetap bersama kami dalam perbincangan inspiratif ini karena menjaga hak pilih berarti menjaga masa depan demokrasi kita. Pertama-tama nih Mas Hamam, langsung kita mulai obrolannya saja ya Mas ya. Siap. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dibentuknya Laskar Jaga Hak Pilih? Serta bagaimana komunitas ini berperan dalam mendukung pengawasan PDPB di Kabupaten Jepara, Mas? Terbentuknya Laskar Jaga Hak Pilih itu berasal dari teman-teman yang kebetulan beberapa bulan yang lalu itu mengikuti pendidikan pengawasan partisipatif di Bawaslu RI yang diadakan di Kota Semarang, Mas. Oh, iya. Nah, untuk apa yang sudah dilakukan mungkin ya atau yang sudah dilaksanakan saat ini, mungkin teman-teman hari ini baru di tahap komunikasi antar lembaga, khususnya jadi mungkin dari Laskar Jaga Hak Pilih kan juga membutuhkan kolaborasi, nah, khususnya juga dengan Bawaslu seperti itu. Nah, ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah melaksanakan semacam sosialisasi tentang bagaimana masyarakat itu sadar akan hak pilihnya gitu, dan kedepannya mungkin kita akan melaksanakan pemutakhiran data secara mandiri. Meskipun sebenarnya sudah ada hal tersebut sudah dilakukan, tapi mungkin karena tidak terekspos ya, jadi mungkin masih perlu lebih banyak lagi seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi seperti yang disebutkan tadi berasal dari alumni P2P ya Mas ya? Iya, alumni P2P. Ya, oke. Dan kemudian untuk saat ini masih komunikasi antar lembaga dan semoga untuk kedepannya bisa sesuai tujuannya ya Mas ya? Iya, iya. Dan dalam praktiknya Mas, selama mungkin yang sudah dilakukan ini, seperti apa bentuk kegiatan atau aksi nyata yang dilakukan oleh Laskar Jaga Hak Pilih dalam membantu Bawaslu melakukan pengawasan PDPB ini Mas? Oke, teman-teman hari ini ikut terjun di lapangan ya, meskipun
sedikit, artinya alumni P2P per kabupaten itu maksimal paling banyak itu 4 orang. Oh ya. Nah, 4 orang. Jadi tidak sebanyak yang mungkin dibayangkan begitu ya Mas ya. Bahkan ada satu kabupaten itu kan 1 atau 2 orang. Kalau di Jepara sendiri ada 4 orang. Nah, dari Laskar Jaga Hak Pilih ini sementara waktu itu kita melaksanakan sosialisasi secara mandiri dan ikut mengawasi pemutakhiran data secara mandiri Mas. Jadi kita mengikuti instruksi dari Bawaslu, nah khususnya dari Bawaslu Jepara tentang bagaimana pemutakhiran data itu. Setelah itu kita coba jagung-jagung dulu, karena 4 orang itu yang penting efektif bagi kami, betul. Seperti itu. Kalau efektif kan tentu kedepannya kan akan lebih baik lagi, seperti itu Mas. Betul. Jadi memang selain kendala personil tadi ya Mas ya, kemudian untuk tantangan atau kendala yang sering dihadapi oleh Laskar Jaga Hak Pilih itu apa saja, apalagi sih Mas di lapangan saat pemantauan atau mungkin edukasi kepada masyarakat seperti itu Mas? Oke. Ya, kalau tantangannya tentu apa ya Mas, hari ini tidak banyak orang yang paham bahwa mereka itu memiliki hak pilih. Iya. Terutama mungkin orang-orang tua, lansia seperti itu Mas. Kalau kita ketemu sama lansia itu belum tentu mereka itu apa tah Mas gyopo iki kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan tentu menjadi tantangan tersendiri ya, karena memang mereka itu rata-rata tidak pedulilah mau punya hak pilih atau tidak, seperti itu. Kemudian ketika pemilu kan rata-rata mereka juga diantar untuk memilih, seperti itu Mas. Terus juga mungkin ya tadi yang saya sampaikan sebelumnya tadi untuk personil juga. Nah, kami juga berharap ini kan ada juga ya alumni P2P bakal yang sedang berlangsung ya. Betul sekali Mas. Ya itu secara online kan. Nah, mungkin nanti kami berharap alumni P2P itu juga bisa menambah personil. Jadi di masa non tahapan ini nanti akan ada lebih banyak Laskar Jaga Hak Pilih di Kabupaten Jepara. Tidak hanya 4 orang saja. Gitu Mas. Nah, sebagai informasi juga nih Mas, untuk peserta P2P di Kabupaten Jepara ini itu sebanyak 34 orang. Ya, semoga semuanya bisa berkontribusi aktif menjaga hak pilih gitu ya Mas. Cukup banyak sebenarnya. Dari 4 orang ini ada tambah 30 udah banyak lah. Untuk 16 kabupaten 16 kecamatan ya di Kabupaten Jepara. Betul. Semoga nanti untuk kinerjanya menjadi lebih maksimal gitu ya Mas ya. Oke, baik. Dan kemudian untuk bagaimana sih Mas untuk pola koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Jepara sendiri dengan Laskar Jaga Hak Pilih agar kegiatan pengawasan ini itu tetap efektif dan tepat sasaran seperti itu Mas? Oke. Sebenarnya sebelum atau sesudah P2P berjalan waktu itu di Semarang, itu saya berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jepara tentang bagaimana tindak lanjut P2P ini Mas. Terus akhirnya waktu itu kita bikin grup Laskar Jaga Hak Pilih. Di dalamnya juga ada dari komisioner Bawaslu Kabupaten Jepara, seperti itu. Jadi untuk komunikasinya ya melalui grup itu. Jadi misal ada semacam informasi yang perlu di-share oleh Bawaslu, langsung ke grup tersebut. Baik. Seperti itu. Jadi untuk wadahnya ini sudah ada ya Mas ya, antara grup koordinasi antara Bawaslu dengan Laskar Jaga Hak Pilih gitu. Nah, tentunya kita menantikan untuk kegiatan nyata untuk selanjutnya ya Mas ya, untuk bentuk pengawasan dalam proses tahapan pemilu nantinya gitu ya. Dan kemudian Mas, apakah ada contoh atau pengalaman menarik nih dari Laskar Jaga Hak Pilih ketika menemukan potensi permasalahan dalam data pemilih? Misalnya nih Mas, mungkin ada pemilih ganda atau pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat seperti itu. Mungkin kalau kita melihatnya itu di pemilih yang
rantau ya Mas, orang-orang rata-rata satu desa itu perantau semua gitu loh. Jadi pindah alamat gitu ya Mas? Ya, pindah domisili terus jadi banyak di daerah Jepara Selatan atau di daerah Nalomsari terutama itu banyak sekali orang-orang yang banyak di perantauan seperti itu. Itu mungkin seperti itu Mas. Jadi menjadi tantangan sendiri ya Mas ya, itu tentu sangat menarik karena men-challenge kita untuk lebih teliti dan kemudian untuk mengecek benar-benar valid gitu ya Mas ya, apakah hak data pemilihnya benar-benar terpenuhi atau tidak gitu ya Mas ya. Siap. Nah, dan kemudian dalam konteks edukasi publik, bagaimana peran Laskar Jaga Hak Pilih dalam meningkatkan kesadaran masyarakat nih Mas, khususnya pemilih muda atau pemilih pemula agar peduli terhadap hak pilih mereka, bisa dibilang Gen Z ya Mas ya, saat ini. Gimana nih Mas? Kalau hari ini Laskar Jaga Hak Pilih itu juga berkolaborasi dengan pemantau pemilu namanya Periset Demokrasi Bangsa Mas. Nah, karena Laskar Jaga Hak Pilih itu kan sedikit ya alumninya, mungkin kalau alumni P2P kemarin kan hanya 4 orang. Nah, tapi kalau pemantau Periset Demokrasi Bangsa kan lebih banyak. Nah, dari situ kita berkolaborasi dengan teman-teman di Periset Demokrasi Bangsa juga, dan di situ juga ada semacam edukasi melalui media sosial, terus melalui portal-portal berita seperti itu. Nah, karena hari ini kita mencoba mensasar teman-teman yang masih muda, teman-teman yang masih usia baru mendapat hak pilihnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika mereka melihat edukasi atau share-sharean kami berharap ada sedikit sumbangsih kami untuk mereka lebih luas lagi wawasannya seperti itu Mas. Betul. Jadi memang kalau untuk usia muda sendiri memang sangat potensial ya Mas ya. Kita ini sebagai petugas gitu untuk menjaga demokrasi ini mau mengarahkan mereka kemana gitu ya Mas, itu arahnya ya, apakah ke arah yang negatif atau kayak positif. Tentu kita harapannya ke arah yang positif gitu ya Mas ya. Kemudian untuk pandangan dari Laskar Jaga Hak Pilih ini Mas, sejauh mana partisipasi masyarakat saat ini Mas dapat mempengaruhi keberhasilan pengawasan PDPB di tingkat lokal atau kabupaten kota? Oke, kalau partisipasi masyarakat sejauh ini bagus sih Mas, karena mungkin mereka itu hari ini, kalau kita yang jemput bola tentu mereka malah lebih tahu, oh ternyata saya punya hak pilih, oh ternyata ada yang perlu diverifikasi dan sebagainya, seperti itu Mas. Kadang kan ketika tahapan kan belum tentu kita mereka berpikir mereka akan didatangi terus diingatkan bahwa mereka punya hak pilih, seperti itu. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat juga ya Mas, dan untuk responnya sendiri juga positif dari masyarakat gitu. Jadi memang dibutuhkan untuk hal-hal yang berkelanjutan seperti itu ya Mas. Betul. Lanjut. Dan apakah untuk program atau rencana ke depan yang sedang disiapkan oleh Bawaslu dan Laskar Jaga Hak Pilih untuk memperluas jangkauan pengawasan dan pendidikan politik di kalangan pelajar atau komunitas muda? Oke Mas, tadi yang dibahas di awal tentu kan kita sempat menyinggung tentang hari ini ada P2P online. Betul. Nah, itu dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia setahu saya. Nah, dari hal tersebut mungkin nanti kita akan mempererat kolaborasi antara alumni P2P yang mungkin saya harapkan RTL-nya juga mereka langsung masuk Laskar Jaga Hak Pilih biar nggak kebanyakan RTL lagi gitu. Kalau itu menurut saya jadi nanti Laskar Jaga Hak Pilih itu lebih banyak orangnya, itu satu. Terus yang paling penting itu keterlibatan Laskar Jaga Hak Pilih dalam setiap kegiatan yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan Bawaslu Kabupaten. Nah, jadi teman-teman hari ini
apa ya, ketika berjalan itu juga beriringan dengan Bawaslu. Gitu, bersama-sama, ya tujuannya sama, karena kita itu ada untuk orang-orang yang bisa dibilang pengawas partisipatif. Iya, betul. Tapi kalau kita sendiri tentu belum tentu orang itu bisa melihat lah, oh ini siapalah kayak gitu. Tapi kalau bareng-bareng kolaborasi dengan Bawaslu, artinya kan ada semacam kerjasama yang berjalan antara masyarakat sipil dan penyelenggara pemilu, ya, dan pengawas pemilu lah, ini kan Bawaslu. Betul, betul. Jadi memang dibutuhkan untuk berkolaborasi yang erat ya Mas ya, antara Laskar Jaga Hak Pilih dan juga Bawaslu, dan ya semoga harapannya bisa terrealisasikan segera ya Mas. Ya. Itu untuk tujuan mulia, dan kemudian ya sambil menunggu teman-teman yang P2P. itu P2P. Oh iya, betul. Tentunya nanti semoga sudah diarahkan sama Bawaslu. Ini setelah P2P harus ikut Laskar Jaga Hak Pilih ya. Nah, gitu ya. kebetulan di Kabupaten Jepara ini udah ada 4 orang ini. Ayo teman-teman ikut bergabung seperti iya, itu. Betul. Nah, sebagai informasi juga Mas, saya kebetulan sebagai admin juga P2P Kabupaten Jepara. Ini langsung diinfokan ya Mas ya. Boleh, nanti untuk masukan dari Mas Hamam saya sampaikan ke Bawaslu Provinsi gitu. Semoga untuk sebagai rencana tindak lanjutnya ya Mas ya, untuk alumni P2P segera untuk bergabung ke Laskar Jaga Hak Pilih gitu. Oke, dan kemudian Mas, terakhir sebelum kita akhiri, jadi apa pesan dan ajakan dari Laskar Jaga Hak Pilih kepada masyarakat Jepara agar bersama-sama menjaga hak pilih dan turut serta mengawasi proses pemutahiran data pemilih? Oke, mungkin pesannya begini, kami juga sebagai masyarakat umum yang hari ini bisa dibilang kami masih sadarlah kalau kami punya hak pilih seperti itu, dan dengan sadarnya kami berharap tidak hanya kami saja, tentu semua orang atau semua elemen masyarakat, terutama anak-anak muda ini yang baru memiliki hak pilih. Nah, ini jangan sampai mereka tidak memiliki kesadaran politik. Mereka tidak memiliki kesadaran bahwa mereka itu memiliki hak pilih yang di pemilu yang akan datang atau pilkada yang akan datang itu, hak pilih mereka itu sangat penting untuk menentukan arah kepemimpinan ke depan Mas. Jadi dengan hal-hal ini, dengan sosialisasi dari kami, dari Bawaslu, tentunya kami berharap itu ada dampak positif ke depannya. Itu terutama untuk generasi-generasi baru. Oh yes, seperti untuk pemula ya Mas ya. Oke, baik, sangat menginspirasi untuk dari Mas Hamam. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Hamam atas waktu dan inspirasinya hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Sobat Bawaslu yang sudah setia mendengarkan sampai akhir dari perbincangan ini. Kita belajar bahwa hak pilih berarti menjaga hak demokrasi, karena partisipasi kita hari ini akan menentukan kualitas pemilu dan masa depan bangsa esok hari. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast Bawaslu Jepara di episode selanjutnya dengan tema menarik lainnya seputar pengawasan pemilu, pendidikan politik, dan partisipasi masyarakat. Saya Andre beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.